Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggita Nurlinda Prameswari, NIM K7718012, Anila Kusuma, NIM K7718013, Fatimah Nur Azizah, NIM K7718032, dan Febriana Munikasari, NIM K7718034. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis time series dengan menggunakan metode Trend Least Square. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2018 kelas A. Sebelum memulai analisis, disediakan terlebih dahulu dua laporan keuangan yang nantinya akan diolah dalam perhitungan analisis time series. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Di sini disajikan laporan posisi keuangan dari PT Fafa dari tahun 2012 sampai 2019 dengan elemen aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan juga ekuitas. Nilai-nilai dari masing-masing akun di sini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selain itu, juga disediakan rata-rata tertimbang dari saham biasa dan juga harga pasar per saham dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Yang kedua adalah laporan laba rugi dari PT Fafa. Di sini juga disediakan dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Dan elemen-elemen akunnya diantaranya ada penjualan, harga pokok penjualan, beban-beban usaha, dan juga beban di luar usaha, seperti yang terlihat pada layar. Selain itu, laba bersihnya pun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dan dari data tersebut, selama 8 tahun terakhir, laba bersih tertinggi diperoleh di tahun 2012 dengan laba 216.650.000, sedangkan laba terendah diperoleh pada tahun 2016 dengan laba Rp78.100.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Dalam analisis rasio, terdapat 12 perhitungan yang terdiri dari current ratio, acid test ratio, account receivable turnover, inventory turnover, profit margin, asset turnover, return on asset, return on common stockholder equity, earning per share, price earning ratio, payout ratio, dan debt to asset ratio. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Current ratio dapat diperoleh dari total aset lancar dibagi dengan total kewajiban. Satuan dari current ratio ini dinyatakan dalam perbandingan yaitu misalnya 0,14 dibanding 1. Yang kedua yaitu acid test ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang mudah cair atau aset yang liquid. Acid test ratio di sini dapat diperoleh dari aset liquid yang dimiliki perusahaan, kecuali dari persediaan dan premi, kemudian dibagi dengan total kewajiban. Satuan dari acid test ratio di sini adalah perbandingan, yaitu misalnya 0,10 dibanding dengan 1. Yang ketiga yaitu account receivable turnover atau perputaran piutang. Perputaran piutang ini digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Perputaran piutang di sini dapat diperoleh dari total penjualan kredit kemudian dibagi dengan rata-rata piutang.
Rata-rata piutang di sini dapat diperoleh dari piutang pada tahun sebelumnya, kemudian ditambah dengan piutang pada tahun yang bersangkutan, kemudian baru dibagi 2. Satuan dari perputaran piutang di sini adalah kali. Yang keempat yaitu adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover di sini untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut semakin efisien. Perputaran persediaan ini dapat diperoleh dari harga pokok penjualan kemudian dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan ini dapat diperoleh dari persediaan yang dimiliki pada tahun sebelumnya, kemudian ditambah dengan persediaan pada tahun yang bersangkutan, lalu dibagi 2. Satuan dari inventory turnover ini adalah kali. Yang kelima yaitu profit margin. Profit margin ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Profit margin dapat diperoleh dari laba bersih, kemudian dibagi dengan penjualan bersih. Satuan dari profit margin ini juga dalam bentuk persentase. Yang keenam yaitu aset turnover atau perputaran aset. Perputaran aset ini melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Perputaran aset dapat diperoleh dari total penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Rata-rata total aset dapat diperoleh dari total aset yang dimiliki pada tahun sebelumnya ditambah dengan total aset pada tahun yang bersangkutan, kemudian baru dibagi 2. Satuan dari perputaran aset ini adalah kali. Yang ketujuh yaitu return on asset atau tingkat pengembalian aset. Return on asset ini untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. Return on asset dapat diperoleh dari laba bersih, kemudian dibagi rata-rata total aset. Rata-rata total aset dapat diperoleh dengan total aset pada tahun sebelumnya ditambah dengan total aset pada tahun yang bersangkutan, kemudian dibagi 2. Return on asset dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang kedelapan yaitu return on common stockholder equity. Ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan jumlah ekuitas yang dimiliki. Return on common stockholder equity dapat diperoleh dari laba bersih kemudian dibagi dengan rata-rata total ekuitas. Rata-rata total ekuitas dapat diperoleh dari total ekuitas tahun sebelumnya ditambah dengan total ekuitas pada tahun yang bersangkutan, kemudian dibagi 2. Satuan dari return on common stockholder equity ini adalah dalam bentuk persentase. Yang kesembilan yaitu earning per share. Rasio ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Earning per share dapat diperoleh dari laba bersih, kemudian dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa. Satuan dari earning per share di sini adalah dalam bentuk mata uang, bisa dolar ataupun rupiah. Selanjutnya yaitu price earning ratio. Rasio ini untuk menilai perusahaan yang mengukur harga saham saat ini relatif terhadap earning per share. Price earning ratio ini dapat diperoleh dari harga pasar per sahamnya, kemudian dibagi dengan earning per share yang dihitung sebelumnya.
Satuan dari price earning ratio di sini adalah kali. Selanjutnya yaitu Bayard ratio. Rasio ini menunjukkan persentase setiap keuntungan yang diperoleh dan yang kemudian ini didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Bayard ratio ini dapat diperoleh dari dividen dibagi dengan laba bersih. Satuan dari Bayard ratio ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Kemudian selanjutnya yaitu debt to asset ratio. Rasio ini untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Debt to asset ratio ini dapat diperoleh dari total liabilitas dibagi dengan total aset, artinya dari total kewajiban dibagi dengan total aset. Debt to asset ratio ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam kasus perusahaan kami, dapat diperoleh angka-angka sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis time series trend dengan metode least square, di mana kami memilih ROA untuk menjadi Y yang digunakan untuk mencari nilai dari XY. Selanjutnya, ditotal dari X, Y, XY, dan X kuadrat. Lalu dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari E dalam kurung Y, di mana dengan rumus sigma Y dibagi N menghasilkan 11. Dan untuk rumus mencari B dengan rumus sigma XY dikurangi N dikali sigma X dibagi N dikali E dalam kurung Y, lalu dibagi sigma X kuadrat dikurangi N dikali sigma X dibagi N, yang menghasilkan negatif 0,6. Untuk mencari A sendiri menggunakan rumus E dalam kurung Y dikurangi B dikalikan sigma X dibagi N, menghasilkan 13,5. Dari ketiga tahapan tadi menghasilkan persamaan, yaitu Y sama dengan 13,5 ditambah negatif 0,6 dikalikan X, yang dimasukkan ke dalam tren, yang menghasilkan seperti yang tertera dalam tabel di atas. Dari hasil tersebut dapat digunakan untuk meramalkan 8 tahun yang akan datang. Setelah didapat analisis time series pada slide sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas forecasting atau ramalan masa depan untuk 8 tahun mendatang. Pada slide sebelumnya, analisis time series dimulai dari tahun 2012 dan berakhir tahun 2019. Sehingga forecasting kali ini diawali mulai tahun 2020 dan berakhir sampai tahun 2027. Pada slide sebelumnya, pada tahun 2019 di kolom X terdapat nilai 8. Sehingga pada tahun 2020 kolom X bernilai 9. Begitu seterusnya sampai tahun 2027 dengan nilai X 16. Lalu pada kolom ROA diisi sesuai dengan ROA yang didapat pada analisis time series di slide sebelumnya. Kemudian pada kolom XY berasal dari perkalian antara X dengan Y. Kemudian pada kolom X kuadrat berasal dari kuadrat X. Kemudian, pada kolom tren didapat dari rumus persamaan yang dihasilkan pada analisis time series, yaitu Y sama dengan 13,5 ditambah minus 0,6 X. Contohnya, untuk tahun 2020, tren yang didapat menggunakan rumus tersebut adalah 13,5 ditambah minus 0,6 dikali 9, sehingga tren yang dihasilkan sebesar 8,1.
Begitu seterusnya untuk perhitungan dari tahun ke tahun sampai tahun 2027. Kemudian pada kolom persen tren didapat dari Y dibagi Y topi dikali 100. Y merupakan ROA, Y topi merupakan tren atau hasil dari persamaan yang tadi dihitung. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Y pada tahun 2020 adalah 20,03, Y topi pada tahun 2020 adalah 8,1. Kemudian Y dibagi dengan Y topi, atau 20,03 dibagi 8,1, kemudian dikalikan dengan 100, maka dihasilkan 247,3%. Berdasarkan analisis forecasting atau ramalan masa depan, pada tahun 2020, persen tren sebesar 247,3% mengalami kenaikan sebesar 131% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 116,3%. Begitu juga dengan perhitungan-perhitungan untuk tahun-tahun selanjutnya sampai 8 tahun mendatang. Demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.